Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu bapak? Sehat. Semangat pagi, 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 luar biasa. Semangat pagi, 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 luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Pada hari ini Bapak Ibu, perkenalkan saya Jaswardi, guru SMK Negeri 1 Labuan Haji, merupakan salah satu calon peserta CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Selatan. Terima kasih Bapak Ibu sudah berhadir di ruangan ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada pagi hari ini kita semua semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sehat walafiat, selalu dalam limpahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi yang sudah berhadir di ruangan ini. Kemudian salawat berserta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu orang yang menjadi junjungan kita, yang menjadi panutan dalam kehidupan kita, yang merupakan suri toladan yang harus kita ikuti, yang menjadi patokan hidup kita di dunia ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sudah saya tampilkan budaya positif. Pasti Bapak Ibu masih penasaran apa itu budaya positif. Mungkin walaupun penasaran, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu apa budaya positif dalam hidup ini. Baik, topik utama dalam budaya positif yang pertama, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Nah, ini dari 5 hal ini akan kita kupas ke depan nanti. Baik, nah di sini jelas apa itu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Tentunya Bapak Ibu, budaya positif yang kita harapkan selama ini dan yang kita idam-idamkan, semua kita mengharapkan budaya positif ada, baik di lingkungan sekolah, di kelas, bahkan dalam masyarakat, bahkan negara sekalipun. Jika budaya positif sudah membumi, insya Allah kenakalan, kejahatan, bahkan pelanggaran hukum itu bisa ditekan seminim mungkin. Apalagi di sekolah kita nih Bapak Ibu. Jika anak-anak kita berbudaya positif, insya Allah sekolah kita akan maju. Anak-anak kita berakhlak. Bagaimana berakhlak? Ya, kita sebagai guru menjadikan mereka, menciptakan mereka, memasukkan, mengentri ke kepala mereka, ke hati mereka budaya-budaya positif yang ada, yang kita ketahui. Ya, salah satunya kalau di luar mereka mengaji, mereka dapat budaya positif di pengajian, dan di sekolah di bangku sekolah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, di sini ada kita membahas nanti bagaimana teori motivasi hukuman dan penghargaan. Karena hukuman dan penghargaan itu sama-sama diberikan, tapi berbeda letaknya. Karena dari arti saya sudah berbeda, hukuman dan penghargaan. Hukuman biasa diberikan kepada sang pelanggar, dan biasanya penghargaan diberikan kepada orang-orang yang berprestasi. Nah, kemudian restitusi akan kita bahas lebih lanjut ke depan. Nah, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, ketika kita diundang, ada 3 faktor yang menyebabkan kita hadir ke suatu tempat. Yang pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur? Banyak orang karena merasa tidak enak, merasa tidak takut ditegur, maka kita hadir
ke suatu kegiatan, misalnya yang misalnya pelatihan yang dibuat, misalnya pelatihan membuat modul. Nah, kita berhadir ke sana, mungkin kita hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas, bahkan takut mendapat surat teguran. Jadi kita hadir tanpa keikhlasan, memang tanpa karena terpaksa. Daripada nanti kena teguran dari pihak dinas, dari SMK Negeri 1 Labuan Bajo tidak ada perwakilan, mending kita hadir. Jadi itu juga tidak positif. Kemudian, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda. Nah, kan sering kita melakukan sesuatu itu bukan karena keikhlasan, bukan karena keinginan sekolah, tapi karena ingin dipuji. Biasa sifat seperti ini, ketika ada leader, kepala sekolah, kita akan berbuat. Jika kepala sekolah tidak di tempat, kita akan berleha-leha. Bahkan, kita ini bisa dikatakan mencari muka atau dua muka. Nah, atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi. Nah, juga kalau di sini kepala sekolah, kalau kita dianggap guru berprestasi, kenapa? Harus kita lakukan dengan ada sesuatunya. Kenapa kita melakukan pada keikhlasan? Memang panggilan jiwa, memang niat kita untuk membangun SMK ini. Kemudian, yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi siswa-siswa Anda. Nah, Bapak Ibu, nah inilah sebuah kita harus berposisi pada posisi ketiga. Kenapa? Kita berbuat memang karena rasa tanggung jawab, memang karena rasa keikhlasan, memang kita sebagai tuntutan kita sebagai guru ingin mengajak anak-anak berbuat aktif, sedangkan kita nggak aktif. Bagaimana kita mengajak anak kita, sedangkan kita sendiri tidak aktif? Nah, serta lingkungan Anda. Nah, apabila kita sudah melakukan dengan rasa tanggung jawab, karena tugas yang telah diembankan oleh negara kepada kita, insya Allah pekerjaan itu akan ringan. Mau ada kepala sekolah, mau ada pengawas, mau ada bupati, bahkan mau ada presiden pun tidak peduli. Ketika kita ingin berbuat, akan berbuat tanpa ada iming-iming, ada pujian dari pihak manapun. Nah, tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajar akan menjadi panutan oleh lingkungan Anda. Jika insya Allah Bapak Ibu, kita yakin semua pasti berada pada poin ketiga. Kita melakukan sesuatu itu memang pada panggilan hati, memang karena rasa tanggung jawab. Oke Bapak Ibu, masih semangat? Semangat! SMK bisa, SMK hebat. Oke, tepuk tangan. Ya, memang menegangkan Bapak Ibu. Oke. Nah, ini salah satu tokoh pendidikan Indonesia. Saya pernah berfoto menyerupai beliau ketika saya berada di UNESA di Surabaya. Ya, saya juga lupa memamerkan foto saya di sini. Ada satu foto meminjam kacamata orang, kopiah orang menyerupai beliau. Nah, ini salah satu memang yang menjadi panutan hari ini. Bahkan di CGP tidak lepas dari nama sosok Ki Hajar Dewantara. Apa katanya? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Kalau masih ada perintah, berarti kita belum merdeka, Bapak Ibu. Misalnya, saya sebagai pembina autis, melakukan sesuatu karena perintah, itu saya belum merdeka. Tapi melakukan sesuatu itu tanpa ada perintah, tapi memang sudah tahu tupoksi saya sebagai pembina autis, menggerakkan siswa-siswa melalui wadah organisasi taruna intrasekolah yang ada di SMK kita. Kemudian, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah, Ki Hajar Dewantara bukan mengatakan memerintah orang lain, tapi memerintah diri sendiri. Itu Bapak Ibu kata Ki Hajar Dewantara. Berarti kalau kita masih diperintah, kita belum merdeka. Dan kita kalau tidak mampu memerintah diri sendiri juga belum merdeka. Jadi berbuat itu memang karena tanggung jawab kita sebagai guru di sekolah. Kemudian Bapak Ibu. Nah,
kita masuk pada yang kita bahas poin pertama tadi, hukum atau konsekuensi. Nah, ini ada pertanyaan menarik, kita bahas sama-sama Bapak Ibu. Bisa semua baca atau berkacamata? Oke. Nah, ayo kita jawab sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin nanti masuk ke mana? Apakah hukuman, apakah atau konsekuensi? Saya baca. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini kasus anak terlambat Bapak Ibu. Kita sebagai guru menghukum mungkin karena sudah berulang kali memberi hukuman kepada anak atau konsekuensi kepada anak, mencatat saya tidak akan terlambat lagi. 100 kata, terlalu banyak Bapak Ibu. Dan itu tidak positif. Nah, menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di buku catatan itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Angkat tangan. Ya, silakan Ibu Sherfa, terima kasih. Hukuman. Yang lain? Bu Fitri? Hukuman. Pak Oka? Hukuman. Pak Said? Konsekuensi. Mari kita buktikan. Oke, nanti. Hukuman apa konsekuensi? Teneng. Nah, mencatat 100 kali karena dia telah melakukan kesalahan, karena terlambat, kita suruh mencatat Pak Said 100 kali. Itu kita memberi hukuman. Oke, masih penasaran? Tepuk tangan yang nomor 1. Kita gali lagi lebih dalam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, tadi mencatat 100 kali. Sekarang kita beri hukuman lari lapangan 2 kali. Nah, ini apakah masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Rasanya sudah paham nih. Betul Bapak Ibu. Luar biasa. Nah, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Karena dia melakukan, dia bertanggung jawab. Karena dia yang melakukan, dia yang bertanggung jawab. Masuk ke, kita lihat apakah hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi lah. Luar biasa, excellent. Coba Bu Fitri baca yang nomor 4. Murid diminta untuk berusaha sekali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ulangi Bu. Ulangi Bu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, menurut Ibu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Hukuman. Poka? Hukuman. Hukuman. Berubah ya berubah. Yuk kita tengok. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kemudian Pak Oka Ramadhani, kami minta 1. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Konsekuensi. Bertanggung jawab atas apa Bagaimana yang Bapak Ibu? Apakah masuk hukuman? Apa konsekuensi? Konsekuensi. Kita tengok. Ayo. Luar biasa Pak Oka. I ask for you, Miss Astuti. Please you read number 6. Number 6. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Hukuman? Iya. Ayo kita tengok bersama. Yes, you're right. Excellent. Kemudian, Ibu Pipi. Pak nih. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam Ya. sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Konsekuensi. Ayo. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kita tengok Bu Pipi. Iya, hukuman Bu Pipi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tepuk tangan buat Bu Pipi. Ya, karena nih Bu Pipi kan meminta bertelanjang kaki. Ya, kemudian kita minta kepada Bu Emi nomor
Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Hukuman. Ya. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Hukuman. Kita tengok berdiri di depan. Iya, hukuman. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah Bu, ternyata kita memang kita kadang sering memberi anak sebuah hukuman karena kesalahannya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Sudah paham. Oke, boleh kita lanjut Bapak Ibu? Lanjut. Oke, nah kita tengok Bapak Ibu. Tadi sudah kita bahas dulu, baru kita buat soal. Sekarang baru kita bahas. Ternyata sebelum dibahas Bapak Ibu sudah paham duluan. Luar biasa guru SMK Negeri 1 Labuan Haji. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, tadi ada kasus di sana tadi kita suruh buka telanjang kaki atau cek kaki ayam, kita suruh berjalan apalagi di siang panas, itu sangat menyakitkan buat anak-anak kita. Dan itu dan bagaimana perasaannya luar biasa, mereka tidak terima walaupun mereka itu salah. Kemudian yang dikatakan hukuman lagi apa? Membuat anak sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu lama. Kadang dengan kita memberi hukuman, dia akan teringat, akan membekas dalam hati, dan asal jumpa kita dulu bapak ini yang membuat sapu-sapu, ibu ini yang mencubit jewer telinga saya, dia pasti akan teringat. Namun walaupun demikian, ada anak yang menaruh dendam, ada anak yang ikhlas. Mungkin ada juga kita temui, untung dulu ibu cubit perut saya. Untung bapak Oka dulu suruh push up saya. Mungkin kalau enggak mereka tegur saya enggak seperti hari ini. Ada juga yang berterima kasih. Dan banyak, termasuk saya juga. Ada beberapa anak yang datang sengaja mengakui diri. Untung ada bapak-bapak guru di SMK dulu. Saya hari ini seperti ini. Kalau enggak, saya mungkin akan larut dalam sebuah kesalahan. Kemudian apa lagi? Paksaan. Nah, hukuman ini memaksa. Ya jelas. Lari katanya. Push up. Kalau anak belum melakukan itu, tetap kita paksa. Lari. Push up. Ya, kan Bapak Ibu? Nah, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Apa mendorong anak? Ya, dia terpaksa melakukan itu padahal tidak mau. Dia tahu dia salah, tapi tidak mau lakukan itu. Tapi memaksakan hatinya karena takut sama kita tadi. Nah, kemudian konsep diri yang buruk. Ya, hukuman memberi konsep yang buruk. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, karena dia takut dihukum, ketika sering kita tanya, siapa tadi yang merokok di sudut sana? Mereka tidak akan mengatakan. Karena kenapa? Takut dihukum. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, ini kadang yang kita takuti akan mengganggu psikologis si anak. Dia akan marah, tapi karena kita ini guru dia tak berani. Kemudian dia akan merasa bersalah. Kenapa saya berbuat ini? Kemudian dia dipermalukan. Nah, apalagi kita menghukum di depan teman-temannya. Dia pasti akan merasa malu. Walaupun itu juga kenyataannya kesalahan dia. Kemudian merasa tidak dihargai. Dia merasa tidak dihargai walaupun posisinya sebagai orang yang salah. Walaupun dia salah, dia juga mau dihargai. Itulah hukuman. Kemudian kita masuk ke konsekuensi. Suatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara. Time out. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Saya kira Bapak Ibu faham di... Nah, mungkin kalau saya tidak bergabung dengan CGP, mudah-mudahan ini gelombang 12, teman-teman rekan guru di sini ikut CGP semua, kita semakin banyak dan semakin kita
CGP. Nanti Bapak Ibu termasuk Pak Oka, kita doakan bersama, tetap semangat Pak Oka menjadi CGP angkatan 12 insya-Allah. Nah, mungkin kalau saya nggak ikut restitusi CGP ini, saya nggak paham apa itu restitusi. Saya juga nggak pernah mendengar. Bapak Ibu pernah mendengar restitusi? Nah, Pernah? Kalau saya baru selama ikut pelatihan PMM Pak. PMM. Iya, pelatihan. Ya, mungkin ya saya kurang membuka PMM, fokus dengan ini. Jadi saya jujur baru hari ini selama ikut CGP baru mengetahui apa itu restitusi. Nah, ternyata restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ternyata restitusi ini diajarkan kita tidak menghukum anak, tapi mengajak anak itu mengetahui apa kesalahan mereka. Dengan mereka sadar kesalahan mereka, kita kembali kepada aturan yang ada. Apakah kesepakatan kelas, apakah itu aturan aturan sekolah. Dengan kita mengembalikan kepada aturan, mereka sadar bahwa saya sudah melakukan sebuah kesalahan dan mereka akan sadar diri. Dan ketika kita memberi sebuah teguran atau hukuman atau tidak memberi hukuman, teguran, memanggil mereka, mereka akan sadar, saya tidak boleh melakukan itu kembali. Saya harus memperbaiki diri. Kemudian, identitas gagal, identitas sukses. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dan dalam jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan keadilan. Murid anak akan tersakiti dengan hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Kadang ada anak, ketika kita beri hukuman, dia akan sadar diri. Tapi ada anak, begitu kita kasih hukuman, besoknya bertambah 2 kali lipat. Ada model seperti itu. Ketika hari ini dia terlambat, kita beri hukuman misalnya cabut rumput, besok ditambah lagi. Besok ditambah lagi, ada model seperti itu. Nah, kita hari ini harus belajar sama-sama untuk menaklukkan hati mereka, bagaimana dari tidak sering terlambat menjadi rajin, cepat datang sekolah. Nah, kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid-murid tidak takut. Nah, kalau murid tidak takut, ya sistem nggak akan jalan. Contoh, jika terlambat datang, Anda akan dihukum. Nah, kalau kita juga tidak buat aturan sekolah, ya anak-anak tidak akan takut. Bagaimana mereka takut? Ya di sekolah itu nggak ada aturan. Kalau mau datang silakan, mau enggak silakan, mau merokok silakan, keluar silakan. Dan sekolah itu juga harus punya aturan. Memang kita ini serba salah. Ki Hajar Dewantara, kita perlakuan anak tidak boleh dihukum. Sedangkan kelakuan anak hari ini, mereka luar biasa, serba salah. Tapi kita tidak boleh putus asa Bapak Ibu. Kita harus belajar sama-sama. Mungkin dengan ajaran Ki Hajar Dewantara ini, kita bisa menaklukkan hati anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita akan timbul nilai-nilai positif dalam jiwanya. Kemudian, berlaku hanya sebuah institusi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus. Nah, kamu harus datang cepat. Kamu harus tidak boleh. Kamu harus cepat masuk sekolah. Kamu harus beranak. Harus begitu dengan aturan. Kemudian, murid akan membenci peraturan. Pasti. Bahkan kita sendiri. Ya, kenapa sih di jalan harus pakai helm? Padahal helm itu tujuannya bukanlah untuk apa? Tujuan helm adalah untuk keselamatan kepala. Karena banyak kecelakaan di jalan karena terbentur kepala. Memang badannya tidak luka-luka, terbentur kepala sedikit, pecah, keluar darah banyak menimbulkan korban jiwa. Kemudian Bapak Ibu kita lihat identitas sukses disiplin. Konsekuensinya adalah sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dan untuk jangka panjang pendek, korban bisa diabaikan. Murid anak tidak nyaman,
Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring seperti supervisi meneruskan dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan terima kasih? Murid atau anak menghormati peraturan. Itu kalau konsekuensi. Kemudian, restitusi. Restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Dah, apa contohnya? Bahwa yang kamu lakukan itu juga pernah dilakukan oleh orang lain. Tapi kamu tidak boleh larut dalam hal itu. Kita harus lepas dari hal yang tidak baik. Itu restitusi. Kemudian korban mendapatkan ganti. Murid untuk anak atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Nah, bahkan saya sendiri sering melakukan kesalahan terhadap anak, langsung menghukum tanpa memanggil anak, tanpa menanyakan penyebabnya. Kenapa? Bahkan ada siswa kita ternyata tinggal sama neneknya. Ya. Ternyata mereka tinggal sama neneknya. Neneknya sudah tua. Dia tidak segan lagi kepada neneknya, sehingga dia sering bangun terlambat. Neneknya sudah tua, tidak sanggup mengaturnya. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, nanti kita akan tanya, setelah kamu lakukan ini, nak, apa yang kamu lakukan? Nanti ada jelasnya di cuplikan video. Oke, Bapak Ibu, masih semangat? Semangat, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, saya lanjutkan. 9 ciri restitusi. Salah satunya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ketika anak kita salah, bukannya dia merasa bersalah, tapi dari kesalahan yang dilakukan itu, kita memberi restitusi kepada anak, dia sadar bahwa yang dilakukan itu adalah salah. Nah, ke depan dia akan memperbaikinya, tidak akan melakukannya kembali. Kemudian, memperbaiki hubungan. Nah, kalau kita panggil anak, kalau kita panggil anak, dia melakukan kesalahan, bicara dari hati ke hati, biasanya anak itu akan tersentuh. Ya, tanpa marah-marah, biasanya tersentuh si anak, dan dia akan menyadari diri bahwa saya telah melakukan sebuah hal negatif dalam hidup saya. Kemudian, tawaran bukan paksaan. Nah, kita menawarkan kebaikan kepada mereka. Kalau kamu datang terlambat, cepat, pasti guru sayang sama kamu. Pasti sekolah akan memperhatikan kamu, dan teman-teman pasti bangga kepada kamu. Apalagi orang tua di rumah, pasti bangga punya anak yang datang cepat. Nah, kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, kita paksakan si anak melihat dirinya sendiri. Apa yang telah dilakukannya. Kemudian, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, kita dengan demikian kita menciptakan karakter si anak. Anak itu ke depan akan lebih baik, menjadi orang yang disiplin. Oke. Restitusi fokus pada solusi. Kita memberi solusi kepada anak. Dia datang telat, Pak, saya susah kali bangun pagi. Nah, ketika kita jumpa, nak, kalau bisa kurangi main HP. Malam biasa kamu tidur jam 12, hari ini kamu tidur jam 11. Besok kamu tidur setengah 11 dan jam 10. Otomatis dengan demikian dia tanpa paksaan. Nah, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, kita lanjutkan. Nah, keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, 1998, suatu keyakinan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan. Nah,
Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak setengah 5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini ada budaya positif. Lingkaran kuning, lingkungan positif. Kemudian diturunkan keyakinan kelas menjadi peraturan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat tidak lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak perlu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas ini adalah yang dibuat sendiri oleh anak-anak, Bapak Ibu. Kita minta kepada mereka apa yang mereka inginkan di kelas ini agar kelas ini lebih baik, agar kelas ini positif. Kemudian, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, setelah kita buat, kita tinjau kembali apakah keyakinan yang sudah dibuat itu masih cocok untuk diterapkan. Nah, ini saya lakukan kepada anak-anak kelas 2 NKPI. Kelas 2 NKPI membuat keyakinan kelas bersama mereka. Saya membagikan post-it. Mereka sedang melakukan mengisi keyakinan yang mereka inginkan. Dan ini hasilnya mereka menempelkan. Kemudian kita bahas bersama. Inilah keyakinan kelas yang didapati dari kesepakatan di kelas 2 NKPI. Yang pertama adalah mereka ingin sebelum mengucapkan salam ketika masuk serta memberi penghormatan. Ketika masuk kelas mereka harus mengucapkan salam. Itu berarti semua harus mengikuti demikian. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu pasti semua kita terapkan. Kemudian tertib saat belajar. Itu pasti keinginan guru. Kita menginginkan kelas tetap tertib. Kemudian menjaga kebersihan dan diri sendiri dan kelas. Pasti kita menginginkan anak-anak kita bersih, apalagi di kelas. Dengan kebersihan kita nyaman untuk belajar mengajar. Kemudian menciptakan suasana kelas yang sejuk dan teduh. Nah, kelas bukanlah tempat yang momok yang menakutkan atau tempat membosankan, tapi tempat yang sejuk dan teduh. Ibarat kita belajar di bawah pohon. Kemudian menjaga jiwa kosa, saling menghormati dan menghargai. Mereka mengatakan kita harus saling menghargai. Dan yang terakhir, menata ruang kelas dengan gambar-gambar edukasi yang menarik sesuai program NKPI. Nah, biasanya ada bendera, gambar kapal, segala macam. Inilah 7 poin yang kami simpulkan menjadi keyakinan kelas yang harus diterapkan oleh mereka. Tidak ada hukuman di sini. Ya, tidak ada hukuman. Semua membuat keyakinan nilai positif. Kemudian, kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia? Salah satunya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Semua kita membutuhkan rasa kasih sayang. Termasuk guru juga. Kita membutuhkan nilai kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian, penguasaan. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Kita juga pengen kebebasan. Pertanyaan pemantik. Ibu Sinaga, guru wali kelas 3 API di SMK Negeri 1 Talawi, sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswa di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 12 API telah datang kepadanya dan mengeluarkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, si Doni ini sering meminta makan siang secara paksa kepada
teman-temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sinaga, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, kita apabila ada kasus demikian, kita melihat psikologi apa yang terjadi sebenarnya kepada si Doni tersebut. Kenapa si Doni itu meminta makan bekal kepada rekan-rekannya? Ternyata dalam kasus Doni tersebut, Bapak Ibu, apabila jawaban Doni ketika dijawab oleh Ibu Sinaga adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal pada makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, tindakan Doni tersebut karena dia lapar, Bapak Ibu, makanya dia mengambil bekal teman-temannya. Nah, berarti ke depan Doni tidak boleh lakukan hal demikian lagi. Berarti Doni harus bilang ke orang tua bahwa sediakan bekal untuk Doni, Mak. Nah, itu solusinya. Bukan kita memarahi si Doni karena mengambil makan teman-temannya, tapi mencari solusinya. Nah, di sini juga tidak terdapat sebuah hukuman. Kemudian, kasus Doni tersebut, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi perhatian ke dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni kebutuhan kasih sayang. Di sini si Doni sengaja dia lakukan hal itu, biar dipanggil sama guru, biar dia menjadi sebuah perhatian orang lain. Ternyata si Doni ini membutuhkan rasa kasih sayang, kurang perhatian. Nah, makanya dia lakukan demikian. Jadi setelah kita tahu bahwa anak ibu itu kurang perhatian, dengan demikian orang tuanya melakukan perhatian lebih kepada si Doni. Nah, kemudian dalam kasus tersebut kembali, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia akan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, kekuasaan. Nah, inilah yang celakanya, Bapak Ibu. Dia merasa hebat, merasa kuat, makanya dia mengambil bekal teman-temannya. Nah, apabila ketika kita tanya, jawaban Doni sedemikian bahwa dia ingin berkuasa. Kemudian, yang keempat, apabila jawaban Doni adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya kebebasan. Nah, si Doni juga punya alasan keempat. Kenapa dia lakukan itu? Kalau ketika kita tanya jawaban Doni, kenapa kamu lakukan itu? Karena telur, besok juga telur, besok juga telur, lusa juga telur, dan telur terus. Ditengok temannya bawa nugget, dia juga pengen makannya, dia ngambil punya temannya. Jadi ketika kita dapatkan kasus demikian, kita adukan ke orang tuanya, Bu, kalau bisa variasikanlah, sesekali udang kayak gitu, atau ikan tongkol, janganlah telur terus, sambal. Nah, kita pun kalau makan daging tiap hari juga nggak enak. 4 sehari masuk sempurna, betul Bapak. Jadi harus bervariasi. Nah, akhirnya kita dapati dari si Doni tersebut tidak ada hukuman, bahwa mencari solusi. Bahwa yang dikatakan untuk kasus 4 ini, dia mau kebebasan. Dia pengen milih menu. Berarti Bu, besok Ibu sediakan apa yang diminta sama Doni. Kalau dibilang sambal, Ibu buat sambal. Kalau dia bilang rusa, nah itu yang payah. Oke. Ayam goreng. Oke, Bapak Ibu. Kita masuk ke posisi kontrol seorang guru. Next. Nah, posisi kontrol seorang guru, identitas kontrol dari luar, identitas keberhasilan sukses, dan identitas keberhasilan sukses kontrol diri. Nah, segitiga restitusi. Nah, Diane Gosen dalam bukunya Restitution,
restructuring school discipline 2001. Ya, ya belajar bahasa Inggris sedikit ya. Jadi CGP juga harus bisa bahasa Inggris. Oke, telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Ya begitu bacanya Bu Serva. 11-12. Saya bahasa Inggris juga. Oke, bagaimana bacanya, Miss? Oh, lagi nan. Oke, kamera. Iya. Oke. Nah, ini ada segitiga restitusi yang harus kita praktekkan nanti di sekolah. Kemudian tujuannya memproses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Contoh penerapan segitiga restitusi. Memang membosankan kalau mendengar Ibu ya, tapi kita tetap semangat. Saya minta kepada Bapak Ibu tepuk tangan sekali. Tepuk tangan sekali. 2 kali. 3 kali, banyak-banyak. Oke Bapak Ibu. Ya, kalau mendengar saja bosan memang. Luar biasa. Dek, udah 1 jam lebih. Gak apa-apa kita potong. Hah? Baru? Baru berapa menit? Baru 41. 41. Nanti dikatkan lagi. Iya. Ya 1 jam. 1 jam. Boleh menonton video itu juga. Ya. Contoh segitiga restitusi. Ini ada kasus pembulian Bapak Ibu terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus tahun 2024. Terjadi keributan di kelas 2 NKP. Suasana keributan sampai terdengar di ruang kantor Dewan Guru. Saya sebagai salah satu guru senior di NKP memanggil ketua kelas 2 NKPI dan menanyakan apakah yang terjadi di kelas. Ketua kelas bernama Aziz memberi laporan kepada saya bahwa telah terjadi keributan di kelas antara Alia dan Eva. Alia kelihatan dominan suara dengan teriakan marah-marah. Si Alia marah-marah. Saya memerintahkan ketua kelas 2 NKP untuk memanggil si Alia menghadap ke kantor. Tujuannya adalah mengikuti untuk mengklarifikasi apa sebenarnya yang terjadi di kelas ketika jam istirahat. Mari kita tonton video ini Bapak Ibu. Kenakan kamera ini siapa? Nah. Caranya apa? Oh, tunggu. Bisa ke situ tuh. Bisa speakernya di fokus. Ya. Mana speakernya? Kenapa juga 1 jam banyak? Oke Bu, kita dengar. Mari kita nonton bersama. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya masuk. Baik, selamat siang Alia. Apa kabar Alia? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tahu nggak kenapa Bapak panggil ke kantor? Tadi Bapak sebenarnya apa? Kesel banget Pak, masa saya dikatain tukang nyontek? Ya aku marah lah, aku balik ngatain Eva di depan kelas. Kesel banget saya Pak.
Oh begitu, pasti kamu marah dan kesal dikatain sebagai tukang nyontek. Kalau bapak juga seperti kamu, bapak juga akan marah. Kemudian apa yang kamu lakukan pada saat itu? Ngatain mawar lah Pak, kesel banget saya. Saya marah-marah ke dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Bapak tahu kamu punya alasan lakukan itu. Ya iyalah Pak, masa saya diam aja Pak? Ya saya bela diri lah, masa saya dituduh tukang nyontek. Ya pastilah, hebatnya kamu memilih tetap bertahan dan bersabar. Untungnya kamu pilih untuk lagi bukan? Nah, sekarang kita coba lihat lagi tindakan kamu yang marah-marah ke Mawar di depan kelas. Apakah kira-kira tindakan kamu sesuai dengan keyakinan kelas? Enggak lah Pak, tidak enak jadi tukang pemarah Pak. Jadi, kira-kira keyakinan mana yang kurang sesuai dengan keyakinan kamu? Ya saya sebenarnya tidak kan seperti itu. Nah, kamu meyakini itu tidak menghargai orang lain? Pak, Ya setuju. Kita perlu saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sudah marah, bukan? ya saya bisa jadi lebih bersabar dan mengambil waktu kita untuk berpikir mau apa selanjutnya. Alia, bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Sedia Pak. Nah, jika kamu bersedia memperbaiki masalah ini, kamu mau jadi seperti apa kira-kira? Mungkin akan menjadi pribadi yang lebih baik Pak. Ya, rasanya Alia menjadi orang baik, Bapak sudah lega. Ya nyaman sekali Pak, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baik Alia, Bapak sangat senang sekali kamu mau bersabar dan mau memenuhi dari masalah yang sekarang Alia boleh kembali ke kelas. Nah sekarang Alia kembali ke kelas jam pelajaran ini. Maka semoga Alia sehat dan prestasi semangat salam. Baik Pak, Alia mohon izin kembali ke kelas ya Pak. Mari Pak. Nah, ini salah satu kasus. Nah, di sini ada videografernya dibantu oleh Bu Sherpa alias Mak ya, yang sangat terkenal pada hari ini. Sudah banyak dolersnya ya. Oke. Nah, di situ Bapak Ibu lihat, saksikan video tersebut, tidak ada marah-marah. Tidak ada marah-marah. Di situ memanggil Alia, bahkan mendukung tindakannya. Kita menjadi diri dia, menjadi bersatu dengan perasaan dia, baru kita tarik. Kira-kira menurut kamu, menurut Alia, benar nggak apa yang Alia lakukan itu? Nah, setelah itu dia dingin. Kita sudah masuk ke relung hatinya. Ya, saya salah Pak. Nggak enak jadi pemarah katanya. Setelah jadi itu, barulah kita baru kita tekan kita arahkan anak kita bahwa kamu yang dilakukan itu tidak benar. Bersediakah Alia tadi memperbaiki kesalahannya? Bersedia Pak. Dia bersedia memperbaiki dan dia tidak mau jadi orang yang marah-marah, karena menjadi pemarah itu adalah capek sekali menurut dia. Dan akhirnya dia hati dia lega, dia merasa tidak bersalah, sehingga meyakini dirinya dengan keyakinan kelas. Dia nanti tidak, ketika terjadi kasus pembulian kembali, dia dikatakan tukang nyontek atau apa, dia mungkin menjadi orang yang sangat dewasa. Oke. Kemudian ada kasus kedua. Pada hari tanggal 7 Agustus tahun 2024, seorang taruna bernama Davitia
Taruna tersebut datang terlambat. Pada hari tersebut bertepatan saya bertugas sebagai piket. Akhir-akhir ini Davida sering datang terlambat. Saya memanggil Davida ke kantor untuk menanyakan kepada David kenapa sering datang terlambat. Ini ibu kasus kedua kepada anak kita yang datang terlambat. Mari kita saksikan videonya. Selamat. Baik, tangan dia. Selamat pagi David. Pagi Pak. Kamu tahu? Tahu Pak, pernah saya jalan Pak. Ya. Pernah telat, ya. Tapi bukan berarti itu menjadi sebuah alasan kita harus telat. David. Ya. Jadi kira-kira keyakinan mana dengan keinginan kamu? Saya mau telat Pak, saya mau jadi sipil. Jika harapan semua, kamu harus datang lebih cepat mungkin setelah orang, dan kuncinya adalah kamu tidur lebih awal. Jangan begadang. Kalau begadang pasti kamu telat dan terlambat lagi datang sekolah. Kamu sedia tidak memperbaiki masalah ini? Bapak bangga dengan kamu bersedia memperbaikinya. Pak harap ke depan kamu itu lebih cepat datang biar jadi kebanggaan sekolah. David, kamu mau terima Jadi sukses yang di sini. ya Pak. Membanggakan bahkan kedua. Oke, baik David. Bapak harap David, semoga David terima kasih kamu mengingatkan Bapak. Bapak terhadap kamu baik, kamu mau lihat nilai positif, ingin berubah menjadi taruna yang baik di sekolah ini. Oke, baik David, Bapak izinkan kembali ke kelas, belajar dengan semangat ya. Besok lebih awal datang. Siap? Siap. Nah, pada kasus kedua Ibu, ketika saya memanggil seorang anak kita yang duduk di kelas 2 KPI bernama David, dia akhir-akhir ini terlambat. Biasanya dia datang cepat, tapi akhir-akhir ini terlambat dan saya memanggil dia ke kantor, menanyakan ke dia. Kepada David, saya tanya pertama sekali, ketika kamu tahu nak kenapa saya panggil ke kantor? Tahu Pak, karena telat. Nah, bagaimana tadi masuk ke wilayah dia? Ya, Bapak juga dulu pernah terlambat seperti kamu. Ya, berarti sudah ada kawan dia, bahwa Bapak guru aja pernah terlambat. Nah, dengan demikian, setelah itu, alasan tersebut bukan kita jadikan sebuah patokan bahwa untuk yakin harus sering terlambat. Jadi Bapak Ibu, setelah kita masuk ke restitusi ke dia, kawan dia ada, sama-sama orang terlambat, dan kita tanyakan ke dia, ke anak tersebut, apakah tindakan kamu terlambat ini benar nak? Nah, pasti dia tahu jawabannya tidak. Tidak Pak. Nah, kalau menurut kamu jawabannya tidak, bagaimana solusinya? Apa solusi yang kamu lakukan ke depan? Apa tindakan kelas yang telah kita sepakati? Pas dia menjawab, saya ingin jadi anak yang disiplin. Saya ingin datang terlambat. Saya tidak ingin telat lagi. Nah, setelah kita
rangkul dia, kita tanyakan ke dia kembali tindakan dia pasti tahu tindakan dia tidak benar. Dah, kalau tidak benar, nah apa yang kamu lakukan? Dah, dia berusaha memperbaiki diri, Bapak Ibu. Nah, mungkin ini bisa kita terapkan pelan-pelan ke taruna-taruni kita. Mungkin Pak Oka di sini jagonya kalau masalah itu, guru BK, dan sudah sangat paham menangani anak-anak. Mungkin kalau saya pribadi harus belajar lebih banyak lagi untuk menangani kasus-kasus anak di sekolah. Nah, tujuannya apa? Sehingga ketika dia terlambat seperti itu kita panggil, mungkin kalau semua kita melakukan demikian, mungkin insya Allah sedikit tidaknya pasti ada yang berubah. Ya. Paling kalau kita kasih hukuman, daripada masuk kelas mending saya pilih rumput, daripada saya masuk kelas mending saya pilih sampah, mending saya menyapu. Udah saya nggak belajar. Bahkan telat itu disengaja. Tapi mulai hari ini coba kita perhatikan anak-anak kita yang telat, Bapak Ibu. Kita panggil dia, kita ajak dia, kita ajak dia bicara dari hati ke hati. Yang namanya hati manusia pasti akan luluh. Karena kenapa? Dalam hati kita manusia pasti ada nilai sisi positifnya. Ya, oke Bapak Ibu, dari dua kasus tersebut, nah di sini menstabilkan identitas. Apa yang kita stabilkan di sini? Tindakan menstabilkan identitas dengan menanyakan kabar. Pertama sekali, jangan langsung kita marahin anak kita. Tapi tanya dulu, apa kabar? Udah jajan belum? Udah makan belum? Bahkan tanya, yuk kita makan di kantin, kita ngobrol di kantin yuk sama Bapak. Sambil kita jajan kita makan di kantin, Bapak traktir sambil kita ngobrol. Itu boleh juga kita lakukan Bapak Ibu. Tanyakan kabar, jadikan dia dulu sahabat. Tapi kadang yang namanya kita manusia guru, kalau udah bola ulang, hilang juga kesabaran. Tapi yang namanya kita guru harus tetap berusaha meyakinkan mereka. Tanya kabar. Setelah tanya kabar, baru kita masuk ke masalahnya. Baru kita tanya apa, kenapa. Kemudian mengapresiasi kehadiran dengan tepat waktu. Nah, kita juga harus beri apresiasi. Kalau bisa di sekolah kita buat nanti taruna yang sering tidak pernah telat. Nah, kita beri apresiasi. Tidak harus memberi hadiah, tapi dengan mengumumkan saja sudah senang hati anak. Dan itu akan menjadi motivasi bagi rekan-rekan sejawatnya. Kemudian memperhatikan kelengkapan atribut yang dipakai. Apalagi kita SMK Negeri 1 Labuan Haji, SMK yang berbau kemiliteran, dari segi pakaian kita menggunakan pangkat. Dan pangkat itu merupakan kehormatan bagi mereka dan mereka harus jaga. Kita harus juga memeriksa Bapak Ibu, kenapa nggak pakai pangkat, dan kalau bisa pangkat yang ada di bahunya jangan turun-turun. Oke. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah? Satu, memberikan kesempatan kepada mereka tadi mengakui kesalahannya. Di sini kasusnya Eva dan Devitia. Kita beri ke mereka kesempatan untuk mengakui kesalahannya. Kemudian menanyakan waktu kejadian, kronologi peristiwa. Dan kita harus juga tanyakan waktu kejadiannya kapan. Kalau kejadian misalnya kayak si Eva tadi. Nah, kebetulan si Eva kejadiannya tidak ada guru di jam istirahat. Jadi mungkin loss control kita, kalau jam ada guru di kelas nggak mungkin akan terjadi demikian. Kemudian, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menantikan konsekuensi perbuatan si Eva marah-marah dan si David telat, memberi kesempatan memperbaiki diri, memberi penguatan akan memperbaiki diri, dan memberikan bantuan untuk memperbaiki diri. Mungkin bantuannya kita serahkan kepada pihak BK yang lebih paham masalah menangani anak, dan memang itu tugas daripada bimbingan konseling. Dan biasanya kalau sudah anak masuk ke sana, biasanya anak itu akan berubah.
Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan dan ucapan saya. Kesalahan itu berasal dari diri saya sendiri. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, kita beri semangat dulu. Semangat pagi, 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 luar biasa. Semangat pagi, 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 luar biasa. SMK bisa, SMK hebat. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, baik. Akhirul kalam, semoga kita sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.